sok nggak butuh, tapi memang ada kabar peringatan persan langit dari sayang sekali kalau pondok. Dan beliau mengatakan jangan disampaikan ke anak itu tadi. Beliau nggak tahu saya siapa, cuma Mbah Maimun ini mengatakan jangan disampaikan ke Muhammad bin Anis, jangan disampaikan itu Habib, jangan disampaikan. Beliau kan sangat beradab sekali kepada beliau Rasul. Makanya Habib saya tidak berani menyampaikan ke antum sampai beliau wafat. Beliau wafat baru anak sampaikan sekarang. Itulah yang membuat anak rasa sudah waktu itu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, mari kita saksikan podcast Ustadz Abdul Somad dan Habib Muhammad Anis dari Kabupaten Malang. Beliau salah satu habaib yang patut dicontoh karena akhlak yang sangat sungguh luar biasa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya agar itu pilihan yang nggak salah Ustaz ya. Karena ini ada ceritanya ya. Ada story, ada latar belakang dan latar depan. Karena awalnya itu sampai anak menulis seperti itu di rumah anak dan foto profil di HP saya tulis bahwa saya nggak mau undangan lagi. Itu bukan karena saya sok mau jadi orang suci, atau ada yang mengatakan mungkin jangan-jangan kamu ini nulis begitu supaya orang tambah tertarik, karena kan teori konflik orang ke sana Saya akan tidak berada di medsos lagi. itu malah tambah orang, nah jangan nengok kiri, nah berarti kan akan nengok kiri lagi. Nah ini ada story marketing, ada yang bilang itu jangan-jangan kamu ini marketing. Anak bilang bahwa ini ada kisah dari seorang waliullah yang kita tahu, Mbah Maimun Zubair Habib rahimahullah rahmatan. Jadi awalnya itu sekitar tahun 2019 ada satu kiai dari Bulawang, dia satu pimpinan dari Bulawang yang sama dia bisa Samsul Ma'arif, datang ke rumah saya. Kemudian dia lebih alim dari saya, lebih tua dari saya, dan beliau juga pimpinan Nahdlatul Ulama yang masya Allah di Bulawang. Beliau mampir kemari untuk mengabarkan bahwa saya mau ke Mbah Maimun sekitar 2019. Mbah Maimun wafat sekitar akhir 2019. Kemudian beliau mengatakan nanti pada kesempatan Mbah Maimun saya, karena saya pernah bertemu Mbah Maimun ini di tahun 2014 di Nusaifah, di tempat saya tamat, tapi hanya salaman saja karena rombongan banyak orang, dan nggak mungkin saya ngobrol berdua dengan beliau karena saya juga mengenal Mbah Maimun Zubair. Beliau kan seorang alim, seorang wali juga ya, sudah orang yang tahu keistimewaan beliau. Saya bilang ke Yai Samsul kalau Mbah Maimun tolong sampaikan salam saya dan minta doa untuk saya lagi. Maka beliau ya dia berangkat dan nggak ada kabar setelah itu ya, 2019 sampai wafat waktu itu 2020 awal itu lahir anak saya Ahmad Jafar di awal bulan Januari. Covid sudah mulai tergaung, tapi di kota Malang Covid waktu itu nggak kelihatan. Di kota-kota besar kita lihat orang-orang pakai masker. Nah akhirnya saya sudah mulai merasa capek untuk keluar. Makanya itu saya kagum dari antum ya. Jadi mungkin orang yang melihat enak ya setiap hari naik pesawat, makan sarapan breakfast in the morning di Surabaya, kadang-kadang makan siangnya di Jakarta. Kan orang yang melihat itu bahasa Cinanya itu syawang Cina gitu ya. Orang melihatnya itu seperti itu adalah sesuatu yang enak gitu loh. Padahal yang menjalankan itu Ustaz ya seperti sama saja Ustaz. Ya kan? Seperti sama saja. Saya sudah mulai merasa capek mendengar para penumpang. Enggak ada yang penumpang. Pesawat menuju. Ada lagi anak lari-lari. Kemudian bayar tunjukkan tiket saya. Kemudian masuk. Kemudian pasang tas. Beberapa waktu itu saya mulai merasa jenuh. Ada jenuh di sini. Ya kan? Karena memang sifatnya dunia seperti itu. Ini yang hostnya anak bukan antum, tapi ini kita kembali akhirnya. Nah dari situ ada perasaan anak ini pengen berhenti, diundang jauh pengen berhenti. Dulu kan anak tidak seperti antum. Pokoknya kalau anak malam Ahad, anak harus di rumah. Karena besok pagi, insya Allah kita hadir bersama antum. Itu kajian ayah saya sudah hampir 50 tahun. Dan ibu saya waktu itu pernah sedikit kecewa wajahnya ketika tahu dia bilang ente nggak hadir kajian ayah. Anak bilang anak wakilkan ke orang lain yang lebih pintar dari anak. Ibu saya bilang nggak bisa. Mereka datang buat ente. Ya, tapi itu sudah terjadi bertahun-tahun.
terbiasa, mereka nggak terlalu mikir dengan siapa yang memberikan, walaupun itu lebih besar, sudah ya seperti udah langganan. Akhirnya saya kurangi, cuman Sabtu Minggu saya harus ada satu akhir gitu. Ada mulai rasa pengen berhenti dari jauh, cuman saya merasa bahwa ini yang diinginkan banyak asatidz. Banyak ustadz itu berharap diundang. Sampai ada beberapa asatidz itu yang ngomong ke jamaahnya, inti nggak undangan. Sampai seperti itu, saking pengennya diundang. Ya. Saya pikir ketika saya diundang dengan undangan begitu, masya Allah, walaupun levelnya masih 11-12 dengan antum, 11 siang dengan 12 malam, jauh banget baina sama wa syukur. Di mana antum, di mana saya, tapi itu anak rasa sudah mulai jenuh anak. Nah, anak pengen berhenti, takut kualat. Ya, pengen dakwah ini berhenti, anak ceramah di tempat jauh, anak pengen berhenti tapi anak takut kualat. Tahu-tahunya ketika dimudahkan kok inti nggak mau syukur. Nah, ada jawaban dari Mbak Maimun itu ketika tahun 2020 anak sudah pengen berhenti, tahu-tahu datanglah COVID. Terakhir waktu saya ke Medan, ke salah satu teman saya yaitu Hamid Haikal Alaidrus. Itu terakhir sih. 2020 pertengahan saya bertemu lagi dengan Ustaz Syafsul ini. Anak bilang, Ustaz, gimana kabarnya Mbak Maimun? Gimana kabarnya Mbak Maimun? Anda dulu kan minta antum pesan doa dan sebagainya. Waktu itu di kajian dan dia mengatakan, Habib mohon maaf bahwa nggak bisa ini kita bicarakan di depan orang begini. Itu mulai panas dingin karena kan pasti ada sesuatu yang khos. Akhirnya diajak masuk satu rumah satu teman, masuk rumah satu masik waktu itu, kita masuk di dalam, mohon maaf, Habib saya mohon maaf. Ini orangnya akhlak sekali luar biasa. Dia mengatakan mohon maaf, Habib. Waktu itu sudah saya sampaikan salam antum ke Mbah Maimun juga. Kemudian dia mengatakan, siapa itu? Mbah Maimun ada salam dari Muhammad bin Haris bin Syahab dari Malang. Beliau nggak tahu anak, cuma beliau diam sebentar, kemudian beliau mengatakan anaknya punya pondok. Langsung gitu Mbah Maimun, ya kan? Dari dimudahkannya beliau mengetahui sesuatu yang sifatnya di luar nalar manusia. Dia tahu bahwa saya punya pondok lewat kabar dari Allah, insya Allah seperti itu. Dia mengatakan anaknya punya pondok, ya. Sambil tersenyum Mbah Maimun mengatakan, iya, tapi pondoknya ditinggal terus. Wah, waktu ngomong begitu itu rasanya tusuk hati anak. Itu karomah dari seorang wali. Beliau sudah wafat, tapi nasihatnya masih masuk dan merubah pola pemikiran seseorang. Dari saat itu saya mengatakan, oh kalau gitu saya sudah waktunya untuk mengeram telur yang ada di kandang saya atau anak-anak saya. Dari situlah saya semakin mantap untuk sementara saya tidak menerima undangan seperti itu. Itulah curhatan anak Ustaz. Antum dari host barusan ini, sekarang kembali ke anak lagi. Terakhir Ustaz, itu curhatan anak saja, sehingga kepada mungkin yang teman-teman yang ada pengen ngundang atau apa, yang terus saya tolak itu bukan karena saya yang sok nggak butuh, tapi memang ada kabar peringatan persan langit dari sayang sekali. Dan beliau mengatakan jangan disampaikan ke anak itu tadi. Beliau nggak tahu saya siapa. Cuma Mbah Maimun ini mengatakan jangan disampaikan ke Muhammad bin Haris. Jangan disampaikan itu Habib, jangan disampaikan. Beliau kan sangat beradab sekali kepada Rasul. Makanya Habib saya tidak berani menyampaikan ke antum sampai beliau wafat. Beliau wafat baru anda sampaikan sekarang. Itulah yang membuat anak rasa sudah waktu itu seperti itu.